Selamat malam, jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 12 Mei 2021. Dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah sepenuhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita serta kasih-Nya mengangkat seluruh persoalan di dalam kehidupan kita. Jemaat, mari kita berdiri, siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai hidup kami. Oleh kasih-Mu, kami merasakan kedamaian, kendati realita hidup tidak seimbang. Namun apapun yang terjadi, Engkau adalah Bapa yang setia. Kami mohon ampun ya Bapa akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami. Saat ini, bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami hendak menjumpai Engkau melalui ibadah kami saat ini. Tuhan tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu, dan layakkan kami untuk berada di dalam kekudusan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 112 ayat 1 hingga 9. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
Umat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur karena diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu karuniakanlah kepada kami Roh Kudus yang senantiasa terus berkarya di dalam diri kami selaku orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu. Ajarlah kami agar kami dapat bersaksi tentang Kristus di dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab pertama Yohanes 3 ayat 23 hingga 24 yang mengatakan, "Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik, kita semua ada dalam pimpinan Tuhan. Setelah beberapa hari yang lalu, kita juga boleh bersama-sama menghormati dan menghargai saudara-saudara kita yang Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana mereka juga bisa merayakan kesukacitaan dan kebahagiaan serta kasih mereka kepada orang-orang yang mereka kasihi dalam jarak yang jauh. Artinya memang di masa pandemik ini ya saudara, mereka tidak bisa berkumpul. Yang biasanya berkumpul anak-anak mengunjungi orang tuanya atau mengunjungi kakek neneknya di kampung halaman, tapi kali ini tidak bisa. Karena pandemi COVID-19 juga masih ada, dan itu juga menjadi sesuatu yang menakutkan tentunya buat kita semuanya. Bahkan pemerintah pun sudah membuat beberapa aturan-aturan atau larangan-larangan sehubungan dengan mereka tidak bisa untuk pulang kampung ataupun bahkan juga mudik. Tapi masih banyak saudara-saudara orang-orang yang melanggar perintah larangan-larangan itu. Misalnya di beberapa daerah diadakan penyekatan-penyekatan sehingga yang misalnya dari Jakarta dia mau ke Jawa Tengah ya harus
diseleksi dulu apakah membawa surat antigen, apakah mereka membawa surat bebas COVID, atau kalau yang sedang dinas, apa mereka membawa surat dinas mereka, surat perintah karena memang akan berdinas ke luar kota apa tidak. Nah, semua itu diseleksi, tapi ada saja beberapa orang, atau bukan beberapa tapi banyak yang melanggar aturan itu. Contohnya kalau Bapak Ibu Saudara juga menyaksikan sendiri, misalnya mobil ambulans harusnya mengangkut orang-orang yang sedang sakit misalnya, atau yang sedang dalam keadaan kritis dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata mobil ambulans disalahgunakan. Muatannya adalah orang-orang yang sehat, Bapak Ibu Saudara, yang akan ke kampung halaman mereka. Atau truk yang isinya binatang-binatang seperti kambing atau sapi diisi orang, jadi campur-campur di situ, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Bahkan berita yang tadi pagi saya dengar, ada sudah sekitar 800 kendaraan bermotor yang disuruh balik, ya. Tidak bisa melewati perbatasan, mau ke Jogja misalnya, atau mau ke Semarang, atau kalau dari sini ya, dari Jakarta misalnya mau ke Bandung atau mau ke Jawa Tengah, harus balik, ya, ketika mereka tidak bisa menunjukkan bebas COVID, antigen, atau surat yang diminta oleh pemerintah setempat. Saudara-saudara, semua itu ternyata berbicara tentang ketaatan dan kepatuhan. Kalau dari hal-hal yang kecil kita nggak bisa patuh, kita nggak bisa taat, bagaimana kita untuk patuh dan taat pada hal-hal yang besar? Contohnya saudara-saudara, bagaimana kalau dari hal yang kecil saja, dari hal yang sederhana saja kita anggap sepele. Kita anggap itu biasa saja kok, peraturan dibuat memang untuk dilanggar. Nah, bagaimana ketika kita juga diajak untuk patuh, untuk taat pada firman Tuhan? Tentu kita harus belajar dari hal-hal kecil, kita harus belajar di hal-hal sederhana. Bagaimana ketaatan dan kepatuhan itu berjalan beriringan. Ketika saudara dan juga saya yang disebut kalau di dalam konteks 1 Yohanes ini sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu berarti seorang anak yang patuh, yang taat pada perintah Allah. Perintah Allah itu seperti apa? Dalam kerangka ketaatan dan kepatuhan kepada perintah Allah itu seperti apa? Konteks kita ini, saudara-saudara, bacaannya di hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 di minggu ke-6 sesudah Paskah, 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari kita lihat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Sudah dapat semuanya? Silahkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di dalam Lembaga Alkitab Indonesia judulnya Keyakinan di Hadapan Allah. Tetapi kalau kita baca di Sabdaguna Krida, satu roh dalam iman dan kasih. Khusus fokus ayat 23 dan 24. Tapi sebelumnya mari kita melihat konteks di Yohanes ini, saudara-saudara. Muncul pemahaman gnostik atau gnosis atau pengetahuan. Apa itu maksudnya? Paham gnostik itu, saudara-saudara, paham gnostik ini adalah satu paham yang menurut mereka segala sesuatu dipahami, dimengerti dengan memakai pengetahuan. Segala sesuatu dipahami dengan memakai nalar, dengan memakai pikiran. Tuhan Yesus dalam pandangan mereka itu berkepribadian ganda. Berkepribadian ganda kadang dipahami sebagai yang manusiawi, tetapi juga dipahami sebagai yang ilahi. Tuhan Yesus manusia rohani yang kelihatannya memiliki tubuh jasmani. Tapi pada saat itu ketika Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, dia tidak sungguh-sungguh menderita, serta tidak merasakan apa-apa. Jadi artinya saudara-saudara, pemahaman itu dipisahkan.
Tetapi sesungguhnya kalau iman percaya kita benar, Yesus itu adalah yang ilahi. Dia juga adalah yang manusiawi. Sebagai seorang Allah, dia juga sebagai seorang manusia. Dia bisa merasakan penderitaannya sebagai seorang manusia tatkala Yesus sebagai manusia. Tapi sebagai seorang ilahi, dia adalah kealahannya atau keilahiannya yang maha kuasa, yang maha lainnya, yang maha besar, maha kasih, maha penyayang, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes ini ditulis untuk meluruskan paham itu tadi, paham gnostik itu tadi, yang ternyata menyesatkan pengikut-pengikut Yesus. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus saat datang ke dalam dunia ini, dia sungguh-sungguh menjadi manusia yang seutuhnya. Di mana Yesus telah menumpahkan darahnya, dia menghapuskan dosa umat manusia dan menyelamatkannya. Kemudian yang kedua, hakikat Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya setiap orang percaya, setiap anak-anak Allah harus hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, pengetahuan setinggi apapun tidak akan membuat manusia itu bisa menjadi sempurna di dalam dia melepaskan dunia yang jahat ini. Setinggi-tinggi manusia, dia tidak sempurna, tidak bisa melepaskan dirinya atau dunia di dalam dunia ini dari segala dosa dan kejahatannya. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang sempurna, saudara. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang sempurna, yang mampu menciptakan dunia ini dan mengalahkan kejahatan serta dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dengan kedatangan Yesus itu, maka Yesus Kristus itulah yang mampu menyelamatkan umat manusia. Jadi tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang mampu melakukannya kecuali Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah di dalam Yesus Kristus mampu menyelamatkan umat manusia, umat yang berdosa, termasuk saudara dan juga saya, maka apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Dalam bacaan kita ini, keyakinan di hadapan Allah mau mengatakan kepada kita, kita harus taat dan patuh pada perintah Allah. Ayat 23, pertama percaya pada Yesus, dan kedua saling mengasihi. Beriman kepada Yesus Kristus itu harus dibuktikan dalam kemauan dan juga dalam keikutsertaannya atau keinginan dirinya secara pribadi dalam mengikuti perintahnya. Perintah Yesus adalah untuk saling mengasihi karena dia telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan standar kasih mengasihi dunia ini adalah kita mengasihi orang yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi standar kasih mengasihi Allah adalah kita mengasihi orang yang mengasihi dan yang tidak mengasihi kita. Sebab kita telah lebih dahulu dikasihi Allah. Kita mengasihi bukan dengan perkataan atau bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara, kalau kita terapkan, renungkan, orang akan mengatakan, bagaimana saya mau mengasihi orang yang benci sama saya? Saya mau mengasihi orang yang tidak suka sama saya. Bagaimana saya bisa mengasihi orang yang memfitnah saya? Yang jelek-jelekin saya, yang memang pada dasarnya dia tidak suka dengan saya. Apapun yang sudah saya lakukan, betapa itu baiknya menurut orang lain.
tapi menurut dia tidak. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia? Dia saja tidak mengasihi saya. Ingat saudara-saudara, standar kasih adalah ketika Allah telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya yang sesungguhnya tidak layak, yang sesungguhnya tidak untuk dikasih. Karena apa? Karena keberdosaan kita. Tapi dia melakukannya, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, perintah atau catatan di ayat 23 ini pertama adalah percaya kepada Kristus Yesus itu terlebih dahulu. Percaya pada pengampunan dan kasih-Nya kepada kita. Lalu kemudian itu kita transfer di dalam kehidupan nyata kita. Ayat 24. Menuruti segala perintah sebagai bentuk kebersatuan dengan Allah. Orang-orang yang menuruti segala perintah Allah, dia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan demikian karya Roh Kudus ada di dalam dirinya dinyatakan, sekalipun Roh tidak terlihat. Kuasa Roh Kudus itu tidak nyata di hadapan kita. Tetapi karyanya dapat kita saksikan di dalam diri orang-orang percaya. Termasuk di dalam diri saudara dan juga saya. Kita berasal dari kebenaran, maka kebenaran dari Tuhan itu mestinya juga nampak dalam perbuatan-perbuatan kita. Satu roh dalam iman dan kasih yang menjadi judul renungan kita pada malam hari ini boleh menjadi dasar juga bagi kita bahwa Roh Kudus itu yang saudara dan juga saya miliki itu ada di dalam penyempurnaan iman dan percaya kita kepada Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua 1 ayat 5-8, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yakni supaya umat Tuhan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai hukum Tuhan, merenungkan Taurat siang dan malam, mengikuti perintah Tuhan, memerlukan keteguhan hati. Jadi kita yang harus berhati-hati dan memperhatikan pilihan-pilihan hidup kita. Apakah hidup kita hari ini masih sesuai dengan perintah dan hukum Tuhan? Jika belum, mari kita memulainya. Belum ada kata terlambat untuk melakukan dan dalam ketaatan dan kepatuhan pada perintah-perintahnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa syafaat. Allah Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami boleh hidup di dalam ketaatan dan kepatuhan kepadamu dengan cara hidup saling mengasihi sesama kami, kendati pun orang itu membenci dan tidak menyukai kami. Standar kasih itu telah Yesus Kristus contohkan dalam kehidupan kami, yaitu dengan mengampuni dan mengasihi kami umat yang berdosa. Bapa, kami berdoa juga lewat syafaat ini,
bagi bangsa dan Indonesia yang kami cintai, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku yang ada, dari berbagai macam agama, tingkat pendidikan, sosial, ekonomi, politik yang ada. Oleh karena itu kami berdoa selalu agar bangsa kami hidup dalam kerukunan, kendati pun kami berbeda-beda suku dan agamanya. Di bawah kepemimpinan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, para menteri dan staf yang ada di daerah maupun di kota-kota besar, di ibu kota, kami serahkan semua kepada Bapa. Engkau Maha Baik menganugerahkan roh hikmat bagi mereka, agar mereka dapat memimpin negara kami ini dengan adil, dengan penuh sukacita, dan terlebih bagi anak-anak Tuhan dapat memimpin negara kami dengan takut akan Tuhan. Terima kasih juga hingga saat ini pemerintah sudah menyediakan vaksin, sehingga seluruh umat dari berbagai lapisan divaksinasi. Namun ada beberapa juga yang belum sempat divaksinasi, tapi kami percaya Tuhan Yesus mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan di negara Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati para medis, baik itu para dokter, para juru rawat, bidan, tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya yang Tuhan pakai untuk membantu kami semuanya ini Tuhan, melewati masa-masa krisis dan kritis, melewati pandemi COVID-19. Tuhan Maha Baik. Tuhan juga menganugerahkan roh hikmat bagi kami pimpinan gereja dimanapun, agar dengan bijak kami boleh membijaki setiap kegiatan-kegiatan dan ibadah di masa COVID-19 ini. Kalaupun ada beberapa gereja yang sudah melakukannya secara online, secara offline, bertatap muka satu dengan yang lain, biarlah Bapa kami tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan dengan kesadaran itu kami juga melakukannya. Terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami GPIB, baik di tingkat atau di pucuk pimpinan majelis sinode, menjelang persidangan sinode, bahkan jemaat kami di Sangkakala, memberkati kami pendeta, diaken, penatua, keluarga-keluarga di sektor 1 dan 2, keenam pelayanan kategorial, komisi, panitia, pegawai, karyawan, koster, dan semua bahkan lingkungan yang ada di lingkungan jemaat Sangkakala ini. Bagi mereka juga yang sakit dalam pemulihan, Tuhan sembuhkan mereka. Bapak Penatua Daniel Lepar, Bapak Rakut Sembiring, Kurt Louis Patinama, selalu kami doakan ketiga saudara-saudara kekasih kami ini. Termasuk mereka yang belum sempat kami doakan, yang juga saat ini Tuhan sedang dalam pemulihan, bahkan para orang tua kami yang lansia, Tuhan juga ada buat mereka. Keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, orang tua, cucu-cucu kami, Tuhan Yesus memberikan kesehatan buat mereka. Bagi mereka juga yang tidak dapat merayakan hari Idul Fitri, Tuhan, tidak dapat berkunjung satu dengan yang lain di masa pandemi COVID ini, tapi ada sarana yang bisa untuk mereka pakai dengan cara bertelepon, calling, maupun juga dengan video call atau dengan media apapun. Mereka bisa Tuhan beramah tamah, bersilaturahmi. Terima kasih untuk semuanya. Dan keluarga-keluarga juga Tuhan mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Khususnya bagi kami yang hidup di dalam kekurangan, cukupkan kami melalui tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami juga mau berdoa Bapa Surgawi untuk kami semua para duda, janda, anak-anak yatim piatu. Peliharalah mereka dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami bawakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Doa persembahan, mari kita berdiri. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Amin. Silakan jemaat duduk. Saudara-saudaraku, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan kita mengingat firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan berdiri. Bagi mereka yang sementara tidak bisa berdiri, tidak apa-apa, silahkan duduk. Yesus, pimpinlah kami selamanya, hanya di Kau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.